Oke, dan seperti ini tetesannya setelah saya lakukan pengirisan. Teman-teman bisa lihat ya, ini hanya pemiraman 5 hari dan pohon aren ini masih perawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anak Desa Channel. Nah, di video kali ini atau di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial ya, ataupun cara-cara melakukan pemotongan bunga mangkarnya sudah mekar 90% ya, agar teman-teman tidak gagal dalam mengelola atau dalam melakukan pemotongan bunga mangkar yang sudah mekar 100% ataupun 100% sudah mekar. Nah, contohnya seperti punya saya ini. Nah, ini punya saya ya. Ini sudah mekar sekitar 90%. Lihat. Ya, ini sudah mekar, teman-teman. Untuk itu, simak videonya, jangan di-skip agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita akan lanjut ke tutorialnya. Nah, ini lengan manggar yang punya saya, dan sekarang saya akan lakukan eksekusi atau saya akan lakukan pemotongan, dan mungkin insya Allah ini bisa berhasil ya. Dan ini pohon aren yang masih perawan, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini masih perawan, dan saya lakukan pemotongannya hari ini juga, yaitu di pagi hari ya, karena sudah mekar 90%. Sedikit lagi bunganya akan rontok semua, itu masih ada di bawah ya. Dan ini sudah ada tanda-tanda warna kuning di bagian bawah lengan pemotongan. Jadi ini pertanda lengan manggar ini masih normal atau masih bisa dilakukan pemotongan, karena di bagian pemotongan ini masih berwarna hijau. Anda bisa lihat ya, itu masih berwarna hijau. Nah, seperti ini. Saya akan spill dulu ya, supaya teman-teman bisa paham. Dan ini lengan manggarnya tetap yang sama. Setelah saya spill, saya akan jelaskan tata cara untuk melakukan perawatannya dan sampai terhindar dari penyakit manggar. Oke, kita akan saya akan bahas ya dari pertama. Nah, pertama teman-teman melakukan pengupasan. Jika ingin lengan manggar seperti ini, walaupun dia sudah mekar 100% ataupun sudah lagi bunga mangkarnya, tetapi bagian pemotongan seperti ini masih berwarna hijau. Nah, cara yang pertama teman-teman lakukan adalah pengupasan. Pengupasan di lengan mangkar, yaitu usahakan bunganya masih lagi sekali atau masih seperti biji jagung seperti itu, atau seperti kacang ya, seperti itu ya bunga mangkarnya. Terus yang kedua, pemukulannya teman-teman bisa lakukan pemukulannya jeda waktu 3 hari atau lebih tepatnya 1 minggu 2 kali ya, seperti ini. Dan lakukan pemukulannya sampai 5 kali atau 6 kali, yaitu sesuai dengan lengan mangkar teman-teman. Jika lengan mangkar teman-teman agak kecil, maka saran saya lakukan pemukulan hanya 5 kali ataupun 6 kali. Nah, untuk menghindari terjadinya penyakit manggar muncul di bagian lengan pemotongan, teman-teman harus, dan itu hanyalah di pengupasan teman-teman ya. Nah, supaya jadi warna hijau seperti ini, setelah teman-teman lakukan, jangan digosok ataupun jangan dipegang bagian lengan mangkarnya, agar dia tidak sensitif, karena ini sangat sensitif dengan sentuhan panas ya. Ataupun kita gosok dengan tangan ataupun dengan ijuk, maka dia akan menghitam. Biarkan saja. Setelah dilakukan pengupasan seperti ini, sudah dikupas, dipukul saja, jangan digosok-gosok seperti ini ya, seluruh lengannya jangan, agar dia tetap warna hijau. Dan pemukulannya yaitu 1 minggu 2 kali ya, supaya lengan mangkar tetan bisa berwarna hijau. Nah, lengan mangkarnya itu bisa terkena penyakit, itu bisa terhindar dari penyakit mangkar karena lengan mangkarnya warna hijau teman-teman, seperti ini. Nah,
teman-teman bisa lihat. Dan setelah pemukulan terakhir, contohnya teman-teman sudah memukul 6 kali. Nah, usahakan teman-teman langsung cek secara berkala apakah ini sudah wangi atau belum wangi. Nah, jika sudah wangi, jika teman-teman ingin melakukan pemotongan bunga manggarnya sampai seperti ini punya saya ini 100% ataupun 90%, teman-teman bisa lihat di bagian pemotongan. Seperti tanda yang sama teman-teman bisa lihat di bagian pemotongan seperti ini. Ini masih berwarna hijau, jadi dia masih normal. Kalau dia sudah berubah warna seperti yang di bawah ini, maka itu sedikit sekali harapan untuk berhasil, teman-teman. Dan lakukan pemukulannya itu jangan dipukul keras, tapi merata dan lama. Nah, seperti ini ya penampakannya. Nanti saya akan lakukan pemotongan, dan ini insya Allah saya akan lakukan pengupdatean jika berhasil, teman-teman ya, karena ini masih perawan. Dan ini saya lakukan pemukulan hanya 6 kali, dan sekarang pemukulan sekarang yang terakhir yaitu hari yang pemukulan yang ke-7 kalinya, yaitu eksekusi. Oke, saya akan lakukan pemukulan dan pemotongan. Oke, saya sudah lakukan pemukulan dan waktunya saya lakukan pemotongan. Untuk para pemula yang masih belajar dalam melakukan pemotongan, seharusnya keluarkan dulu sebagian bunganya agar begitu teman-teman membuka talinya, maka bagian pangkalnya tidak akan pecah atau patah ya. Kita keluarkan sebagian seperti ini, kita cek talinya. Nah, itu sudah bisa dibuka ya. Jadi teman-teman bisa, yang masih pemula, barulah teman-teman lakukan pembukaan talinya ya, agar bagian pangkalnya, jika teman-teman langsung keluarkan talinya dan masih ada bunganya, maka bagian pangkalnya akan patah ya, atau pecah. Kita keluarkan dulu. Oke. Oke, saya akan lakukan eksekusi ya. Dan ini tetesannya teman-teman ya. Muka mangkanya lumayan bersih dan tetesannya masih lambat. Jadi tetesannya seperti ini, teman-teman harus lakukan pemeraman semaksimal mungkin ya. Jika hari besoknya kering, maka jangan patah hati, lakukan pemeraman terus, dan harus lakukan pengirisan setiap hari pagi dan sore. Oke teman-teman, ini pemeraman sudah hari yang keempat ya, dari sejak pemotongan bunga manggar rontok sekitar 90%, dan ini penampakan pemeraman hari keempat. Yang hari pertama masih kering-kering, kayak ada sagu-sagu keluar, dan ini sudah hari yang keempat mulai ada perubahan ya. Ini sudah mulai basah ini, jadi nanti saya akan cek apakah ini sudah bisa ditampung ataupun belum. Kalau belum normal air niranya, maka saya belum melakukan penampungan. Saya akan cek teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin memotong bunga manggar rontok
100% ataupun 90%, perhatikan adalah penyakit manggarnya ya. Nah, lumayan ya. Ini pemeraman hari yang keempat. Teman-teman bisa lihat ya, sagunya agak masih kental ya. Saya lakukan pengirisan dulu. Oke, dan ini setelah saya lakukan pengirisan, teman-teman bisa lihat permukaannya seperti ini, dan tetesannya lumayan sudah bisa ditampung dengan ukuran kecil ya, ukuran 3 liter ataupun 5 liter teman-teman. Jadi insya Allah ini akan saya lakukan penampungan. Saya akan perjelas untuk teman-teman supaya agar penampungan dengan menggunakan wadah-wadah yang kecil, agar air nira semakin hari semakin deras. Nanti kita akan cek besok, dan saya akan lakukan penampungan besok. Dan ini saya persembahkan untuk para pemula yang masih belajar. Saya buat tutorial lengkap dari tutorial pemotongan bunga rontok 90%. Nah, seperti ini penampakannya. Dan ini masih pemeraman hari yang keempat ya. Mungkin besok saya akan lakukan penampungan dengan wadah yang kecil agar air nira bisa bertambah semakin lancar. Oke, kita lanjut besok ya. Oke teman-teman, nah ini sudah pemeraman hari yang kelima ya. Ini pemeraman hari yang kelima, dan saya akan lakukan penampungan dengan wadah yang ukuran 5 liter. Ini saya akan lakukan penampungan hari ini juga. Dan ini corongnya ya. Saya akan lakukan dengan penampungan wadah 5 liter. Dan ini penampakannya sudah lumayan lah daripada rugi ya. Jadi untuk teman-teman, lakukan pemeraman ya jika ingin melakukan pemotongan bunga manggar rontok 90% ataupun mekar 90%. Nah, untuk teman-teman bisa perhatikan adalah bagian lengan pemotongan atau bagian tangkainya. Jika tangkainya sudah berubah warna kuning ataupun warna hitam, jangan ditunggu lagi ya, jangan ditunggu mekar ya, segera lakukan pemotongan. Tapi jika teman-teman ingin melakukan pemotongan yang lebih maksimal ya, paling bagus itu pemotongan itu bunga manggarnya mekar ataupun rontok. Nah, seperti punya saya ini kan sudah rontok sekitar 90%, tapi lumayan berhasil karena yang saya amati adalah bagian lengan pemotongan, yaitu penyakit manggar yang warna kuning ataupun warna hitam. Dan penyakit manggar itu bisa timbul dari jari-jari tangkai bunga yang sudah terluka, yang sudah kita patahkan ataupun kita potong. Tapi jika bunga manggarnya sudah masih normal, belum ada cacat apapun, maka dia terkena dengan sendirinya karena bunga manggarnya mulai wangi ataupun mulai rontok. Nah, dan ini penampakan pemeraman hari yang kelima, dan saya akan lakukan penampungan. Dan ini masih perawan. Oke, saya akan buka dulu, saya iris dulu teman-teman ya. Oke, dan seperti ini tetesannya setelah saya lakukan pengirisan. Teman-teman bisa lihat ya, ini hanya pemeraman 5 hari, dan pohon aren ini masih perawan. Dan saya potong bunga manggarnya sudah mekar 90% atau sudah rontok sekitar 90% teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah bisa berhasil, walaupun air niranya masih agak lambat ya. Tapi saya sudah akan lakukan penampungan karena ini pohon aren perawan teman-teman. Sangat rugi sekali kalau air niranya itu selalu terbuang ke tanah, karena ini masih perawan. Yang masih perawan itu kadar gulanya itu masih tinggi atau kadar alkoholnya itu masih tinggi. Makanya saya langsung lakukan penampungan walaupun air niranya ini masih agak lambat seperti ini. Tapi lama-lama dia akan berhasil. Nah, seperti ini ya, dan akan saya lakukan penampungan ya. Jadi untuk teman-teman yang patah hati ya, oke, saya akan lakukan penampungan dulu teman-teman. Oke, saya sudah lakukan penampungan ya.
Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan penampungan di lengan manggar yang baru pertama kali penampungan, saran saya letakkan pucuk daun di permukaan manggar ya, sehingga bisa membuat permukaan lengan manggar itu bisa lembab ataupun adem ya, walaupun di area-area panas. Itu bisa mencegah timbulnya sel merah ataupun bercak-bercak merah yang timbul di permukaan lengan manggar. Dan tutorial saya ini tutorial di area-area panas karena saya tinggal di Sulawesi, teman-teman. Siapa yang tidak kenal dengan area Sulawesi, itu sangat panas. Jadi jika teman-teman menerapkan dengan benar tutorial dari saya, maka saya pastikan akan berhasil ya. Apalagi daerah teman-teman, saya cek ada yang di daerah-daerah dingin ataupun sangat adem ya, sehingga teman-teman gampang banget untuk membuat lengan manggar teman-teman itu bisa berhasil selamanya. Maka dari itu terapkan dengan sebaik-baik mungkin tutorial dari saya, karena tutorial dari saya ini, tutorial saya di kampus saya itu sangat panas sekali, memang panas karena Sulawesi memang terkenal panas. Tetap saja lengan manggar saya bisa berhasil. Maka dari itu terapkan dengan benar. Jangan di skip videonya agar teman-teman bisa paham dengan sepaham-pahamnya untuk melakukan perawatan di lengan manggar ya. Nah, seperti itu pesan dari saya ya. Kunci dari lengan manggar jika ingin berhasil itu yaitu dari sabar, konsisten, dan cek secara berkala penyakit yang timbul di bagian pemotongan. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat, saya spill dulu ya. Ini sudah saya lakukan penampungan. Oke, seperti itu ya tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk para pemula yang baru turun di bidang aren. Nah, kalau teman-teman suka dengan video saya, silahkan di like, share, dan subscribe teman-teman. Oke, thank you.